Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas ya salah satu emiten renewable energy ya. Dan ini emiten produsen panel surya ya, dan mungkin satu-satunya ya yang sudah IPO ya. Oke, dan emiten ini juga bagi dividen guys ya. Ini terlihat kemarin tuh bagi dividen. Jadi walaupun emiten ini baru IPO tahun ini, tapi dia udah bagi dividen ya. Oke, sebelum ke pembahasan, seperti biasa, disclaimer dulu ya, bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, kita akan bahas saham SEMA ya, atau Semacon Integrate. Sejak keluarnya katalis di bursa efek kita ya, EBT mulai kenceng ya, katalis EBT mulai kenceng, dan mungkin ini juga kena efeknya ya. Mungkin akan kena efek baiknya ya, mungkin ya guys ya, karena ini salah satu produsen panel surya dan mungkin yang sudah IPO ya. Nah, mungkin satu-satunya yang sudah IPO. Dan ini menariknya kalau kita lihat banyak ya, seperti yang Ken udah jalan ya, Ken udah jalan, terus mungkin banyak kenceng ya berita motor listrik atau mobil listrik. Dan mungkin kalau kita lihat historis terdahulu, biasanya setelah katalis keluar, biasanya peak di ini ya, dari Oktober sampai akhir Desember ya, biasanya gitu ya. Kalau pertama dulu di 2020 itu kan farmasi ya, peaknya setelah masuk Januari ambiar kan. Dan di 2021 kemarin bank digital ya. Nah, setelah masuk ke 2002 awal juga mulai turun. Nah, mungkin ini EBT juga sama ya, mungkin peaknya nanti di Oktober, November, Desember ya. Dan kita coba analisa ya, dan mungkin ini bisa jadi saham pantauan untuk kita bersama ya, atau mungkin ini bisa jadi rekomendasi saham hari ini untuk kita bersama. Oke, saham SEMA ya, kita lihat dari beberapa sisi ya. Kita lihat untuk shareholdernya ya. Ini penting, jangan sampai kita beli yang emitennya udah banyak masyarakatnya, nanti kita repot sendiri. Oke, kalau kita lihat untuk pengendalinya ini PT Semacon Global Mandiri ini ya, pegang sekitar 66,82%. Ini cukup tinggi ya, cukup tinggi. Kalau kita lihat masyarakat sekitar 25,76, jadi masih normal dan masih oke ya. Selama masih belum di atas 45, sebenarnya ini masih oke. Nah, ini sekitar 4,76. Berikutnya ada Rudi Hartono Intan, ini sebagai di sini sih direktur ya. Nah, di sini juga pengendali. Ini sekitar 4,45. Nah, Pak Rudi ini. Berikutnya ada Pak Jaja Tony Intan. Mungkin keluarga ini, satu keluarga mungkin ya. Ini pegang sekitar 2,97, ini sebagai komisaris ya. Nah, kalau kita lihat untuk di holding composition-nya ini ya. Kita lihat untuk real individunya ini per Agustus ya, ini per Agustus sekitar 24,06. Untuk forensnya individunya sekitar ini ya 0,27%. Nah, masih kecil banget ya. Nah, kalau kita lihat untuk number of shareholder atau jumlah shareholdernya udah mulai berkurang ya dari 31 Mei. Sayangnya belum ada update lagi ya di bulan Juli, Juli ya, Agustus belum ada sayangnya. Oke, kalau kita lihat untuk company historinya, EPO-nya dulu tuh di 10 Januari 2002, jadi masih di tahun ini guys ya. Dan EPO price-nya di 180 ya. Dengan harga saat ini dia di 174 ya. Jadi harga saat ini udah di bawah harga EPO-nya ya, sekitar 6 poin. Nah, oke, dari sisi shareholder masih aman ya, dan oke. Kita lihat dari coba ke company profilnya. Nih. Ini salah satu company profilnya, webnya ini Semacon streetintegrate.com ya. Jadi teman-teman silahkan cek sendiri. Nah, kalau kita lihat ini ya, produksinya panel surya ya, nih panel surya, terus fiber home ya. Ini ada baterai assembler, berikutnya lagi ada part and komponen juga. Kalau kita lihat untuk power distributionnya ini di Siemens ya, Siemens Technology Partner, terus berikutnya ada Hyundai Electric ya. Terus ada customized power panel. Nah, untuk customize sistemnya ini engineering solution, terus procurement, construction ya, jadi PC ya. Nah, ini menarik ya untuk produknya ya. Nah, produknya menarik dan mungkin di masa depan ini akan tetap eksis ya, karena mungkin ke
di masa yang datang untuk panel surya ini akan lebih populer ya, dan saat ini masih orang-orang juga banyak mulai membuat panel surya mungkin di rumahnya. Nah, oke, dari segi ini ya, kemarinnya menarik ya untuk kita lihat dan kita pantau ya. Oke, kita lihat untuk laporan keuangan. Nah, kita laporan keuangan. Nah, kita coba nanti untuk bandingkan ya pakai 2 kuartal. Ini kuartal kedua, ini 1 ya. Nah, 21 kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat ini ya per 31 Juni berbanding 31 Desember 2021. Jadi ini kuartal 4-nya di tahun lalu, ini kuartal 2-nya di tahun ini. Nah, disajikan dalam bentuk rupiah. Jadi teman-teman ini udah bentuk rupiah full ya. Jadi nggak perlu ditambahin nolnya ataupun dikalikan dengan dolar ya. Oke, kalau kita lihat asetnya ini naik ya dari 22 dari sebelumnya 190 ya 190 miliar naik ke 224, jadi naik sekitar 34 miliaran ya kenaikan dari asetnya. Ini per 31 Juni 2002. Nah, kalau kita lihat untuk liabilitasnya ini turun dari 112 miliar turun ke 88. Sebenarnya oke lah ya, liabilitasnya turun dari 112 turun ke 88 miliar. Jadi aset naik, liabilitas turun, jadi asetnya harusnya naik. Nah, ekuitasnya naik ya, jadi ekuitasnya naik dari sebelumnya 77 miliar naik ke 137 ya, hampir 100 ini ya, sekitar 80%-an ya, sekitar 80% kenaikan dari ekuitasnya nih. Nah, oke lah, jadi emiten ini ekuitasnya tumbuh guys. Nah, ini yang penting ya, kita lihat untuk penjualan. Kalau kita lihat penjualan ini masih cenderung stuck ya, maksudnya ya masih normal. Dari kalau kita lihat ini per 2021, ini per 2022, ini per 6 bulannya ini 60,9 miliar ya per 2001, dan ini per 2002 ini 60,1 miliar. Jadi masih di range-nya, walaupun turun ya, turun sekitar 800 juta ya. Nah, jadi untuk asetnya memang turun ya, untuk penjualannya turun sekitar 800 jutaan. Nah, kita lihat ya untuk labanya sendiri memang turun guys ya, labanya turun dari sebelumnya ini 5,1 miliar turun ke 2,6 ya, jadi labanya memang turun. Nah, kita lihat labanya ini turun ya dari 5,1 ke 2,6 ya, jadi tapi ini masih positif, masih menghasilkan laba ya, dari sebelumnya 5,1 turun ke 26 tapi masih menghasilkan laba. Untuk EPS-nya juga turun karena laba turun dari sebelumnya 5,93 turun ke 2,64-nya. Tapi kita coba bandingkan ya, tadi ini kan kuartal keduanya, kita bandingkan per kuartal satunya ya. Nah, kalau kita lihat untuk kuartal satunya ini pendapatannya ya, pendapatannya sekitar 27,1 miliar, dan mungkin ya sama-sama stuck ya, ini 21,7 juga. Nah, kalau kita lihat untuk labanya ini sekitar 1,5 ya, dan sebelumnya 1,4, jadi ini naik tipis ya kalau kita bandingkan year to year. Jadi memang ini enggak cukup signifikan ya, memang naik tipis ya, dari 1,4 miliar naik ke 1,5. Untuk EPS-nya juga EPS-nya turun ya dari 1,9 turun ke 1,7. Cuma kalau kita bandingkan secara per kuartal ini udah mulai naik ya, dari 1,67 EPS-nya ini udah naik ke 2,9 ya. Jadi hampir 2 kali lipatnya atau 100% ya guys ya, kenaikan EPS-nya udah 100%. Untuk labanya sendiri 1,5 miliar naik ke 2,6. Jadi naik ya hampir ini ya sekitar 70% ya kenaikan labanya. Jadi walaupun secara year to year ini turun, tapi dari secara per kuartal ini udah mulai naik ya. Tinggal kita lihat ya per kuartal nanti di kuartal 3 seperti apa, berikutnya kuartal 4 seperti apa ya. Kalau oke, menarik ya untuk kita pantau. Dan emiten ini juga bagi dividen bagusnya ya, walaupun ini masih EPO, bagi dividen ya, jadi cukup royal ya ke pemegang sahamnya ya. Nah, yang catatan lagi ini untuk cash flow-nya guys. Cash flow-nya ini minus ya, dari sebelumnya enggak ya, sebelumnya 6,5 masih positif. Kalau kita lihat untuk cash flow operasionalnya minus ya, sekitar 6,2.
Jadi memang ini kekurangannya ya di laporan keuangan. Ini dari sisi laporan kekurangannya ini ya, dari cash flow-nya ini masih minus sekitar 6,2 ya. Mungkin ini menjadi catatan untuk kita semua ya. Nah oke, sekilas ya untuk analisa dari segi laporan keuangan. Kalau kita bandingkan secara year to year emang labanya ini turun. Cuma kalau kita lihat secara bandingkan per kuartal ya, dari kuartal 1, kuartal 2 ini udah mulai ada kenaikan ya. Tinggal kita lihat per kuartal ketiga nanti seperti apa. Nah, ini dari sisi laporan keuangan, dan catatan ketiga ini untuk cash flow-nya ini minus ya, minusnya sekitar 62. Nah, oke, kita lihat untuk ke chartnya. Nah, chartnya ini ya. Nah, kita analisa beberapa ini. Kalau kita lihat chartnya ini udah hampir ini ya. Kalau kita lihat ini pernah jadi support lumayan kuat ya, karena sempat turun jauh, terus turun ya, terus ngebreak terus naik ya. Ini supportnya di 176 ya. Ini 176. Kalau kita lihat hari ini harga udah di 174, jadi masih 2 poin lagi. Cuma kalau teman-teman mau pakai support ini ya, ini ada support di 175. Ini udah 1 poin aja lagi ya. Tinggal 1 poin. Kalau kita lihat harga hari ini turun tipis ya, dari sebelumnya emang sudah naik, dan ini turun tipis sekitar 0,57 ya. Jadi ada beberapa support, teman mau pakai di sini silakan ya, atau di 147 sampai 145 ya, silakan mau pakai itu, ataupun dipakai di arah sini ya, di arah sini di 164 ya silakan. Ini cukup lumayan kuat ya, karena ini sempat turun dan dia ngebreak, terus setelah itu udah naik ya. Setelah lumayan mantul beberapa kali terus naik tinggi, walaupun langsung nggak kuat ya, langsung hari juga turun lagi terus jatuh lagi ya, jatuh sampai low nya di 100 ini ya 145. Nah, ada beberapa support ya teman-teman ya. Untuk entry ya terserah teman-teman ya, mau nunggu di arah sini, break di arah sini silakan, atau mau nunggu di arah sini silakan, atau mau nunggu di harga sini silakan. Cuma harga saat ini udah di bawah harga IPO-nya, tinggal nanti teman-teman cek ada ya beberapa datanya. Nah, kalau kita lihat untuk di bandarmologinya ini, bandar detektornya ini udah mulai ini ya, kelihatan ini sinyalnya peak akumulasi ya. Kalau kita lihat di sini ya, cuma coba kita tarik ya dari tanggal sequence-nya ya, coba 29 Agustus ya, 9 Agustus memang kelihatan DH ya, DH pegang di 164.62, jadi di area ya di arah sini guys ya, di area support sini. Jadi ini kalau teman mau narik data dari sequence-nya ini, dia pegang di area sini ya, jadi mungkin ini bisa menjadi titik entry ya. Kalau kita ngikutin secara ini ya, kita tarik bandarmologinya dari 29 ini ya. Cuma kalau kita tarik dari jauh sini harusnya lebih atas lagi harusnya ya. Cuma kalau kita tarik dari low nya sebelum dia pertama mantul ya, dan mantul dari supportnya ini sekitar 162 ya, atau mau nunggu di 160 ya silakan ya. Kalau kita lihat untuk VAP nya ini, average nya atau VAP nya ini 160, cuma kalau kita lihat untuk top buyer nya ini di 62 ya. Jadi menarik ya untuk pas di support juga ini. Oke, untuk resumenya dari segi teknikal seperti itu ya, ada support 62 yang menarik ya, karena kita lihat dia itu punya average di 62, ini cukup jadi top buyer-nya ya. Dari segi fundamental ya cukup ya, emiten ini masih menghasilkan laba, cuma memang kekurangannya itu ya untuk cash flow operasionalnya masih minus gitu ya, itu menjadi catatan. Untuk shareholdernya masih menarik ya, karena untuk masyarakat masih 25%, jadi masih aman lah untuk kita ya. Dan produknya untuk produknya dari SEMA ini saya rasa di tahun-tahun yang akan datang masih tetap eksis ya, karena untuk panel surya kemungkinan ya mungkin banyak yang akan pakai di masa yang akan datang. Jadi kemungkinan menarik ya untuk emiten ini. Mungkin labanya juga akan naik ya seiring berjalannya waktu dari perpindahan energi ya, dari energi yang kurang ramah lingkungan menuju ke energi yang ramah lingkungan dan mungkin baru terbarukan. Oke, sekilas ya untuk analisa emiten hari ini. Mungkin bisa menjadi rekomendasi hari ini. Kalau menarik ya bisa dimasukin wishlistnya, kalau tidak menarik ya abaikan ya.
Oke, kalau ada pertanyaan, kalau ada request, silahkan saya tulis komentar. Terima kasih telah tonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.